Banyak orang berpikir bahwa agar dihormati, seseorang harus terlihat galak, keras, atau selalu menunjukkan kekuasaan. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang berbicara dengan suara pelan, jarang marah, tidak banyak pamer, tetapi kehadirannya membuat orang lain otomatis menghargainya? Saat ia berbicara, semua mendengarkan. Saat ia diam, semua tetap memperhatikan. Ia tidak perlu mengancam atau mencari perhatian, namun orang-orang tetap segan kepadanya. Sikap seperti itu bukanlah bakat bawaan. Itu adalah hasil dari cara berpikir, cara mengendalikan emosi, dan kebiasaan yang dibangun dalam waktu yang lama. Orang yang benar-benar kuat tidak merasa perlu membuktikan dirinya setiap saat. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia tidak mudah terpancing oleh provokasi, tidak haus pengakuan, dan tidak sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Menjadi pribadi yang tenang bukan berarti lemah. Sebaliknya, ketenangan seringkali merupakan tanda bahwa seseorang mampu menguasai dirinya sendiri. Dan orang yang mampu mengendalikan dirinya biasanya jauh lebih sulit dikalahkan dibandingkan orang yang hanya pandai mengendalikan orang lain. Dalam video ini, kita akan membahas 7 cara menjadi pribadi yang tenang tetapi tetap disegani, berdasarkan prinsip-prinsip psikologi dan pengalaman hidup yang sering kita temui sehari-hari. Jika kamu mampu menerapkan ke-7 cara ini secara konsisten, perlahan orang lain akan mulai menghargaimu bukan karena rasa takut, tetapi karena rasa hormat yang tulus. 1. Kendalikan emosi, jangan bereaksi terhadap segala hal. Hal pertama yang membuat seseorang terlihat tenang sekaligus disegani adalah kemampuannya mengendalikan emosi. Bukan berarti ia tidak pernah marah, kecewa, atau tersinggung. Ia tetap memiliki perasaan yang sama seperti orang lain. Bedanya, ia tidak membiarkan emosinya mengambil alih setiap keputusan yang dibuat. Coba perhatikan orang-orang yang mudah terpancing. Sedikit dikritik langsung membalas dengan nada tinggi. Sedikit tidak dihargai langsung merasa dunia tidak adil. Bahkan komentar sederhana di media sosial saja bisa membuat suasana hatinya rusak seharian. Orang seperti ini memang terlihat berani, tetapi sebenarnya mereka sedang menunjukkan bahwa tombol emosinya sangat mudah ditekan. Sebaliknya, pribadi yang tenang memahami bahwa tidak semua hal layak mendapatkan reaksinya. Mereka tahu bahwa setiap respons memiliki harga. Semakin sering seseorang bereaksi terhadap hal-hal kecil, semakin banyak energi yang terbuang. Akibatnya, pikirannya mudah lelah, emosinya tidak stabil, dan orang lain pun mulai melihatnya sebagai pribadi yang sulit mengendalikan diri. Dalam psikologi, kemampuan mengatur emosi dikenal sebagai salah satu bentuk kecerdasan emosional. Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia memberi ruang bagi dirinya untuk berpikir sebelum bertindak. Ketika ada ucapan yang menyakitkan, ia tidak langsung membalas. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini memang perlu ditanggapi? Apakah reaksiku akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuknya? Kebiasaan sederhana seperti menarik napas, memberi jeda beberapa detik sebelum berbicara, atau memilih diam ketika emosi sedang memuncak seringkali terdengar sepele. Namun justru kebiasaan inilah yang membedakan orang dewasa secara emosional dengan mereka yang masih dikendalikan oleh perasaan sesaat. Bayangkan 2 orang berada dalam situasi yang sama. Keduanya menerima kritik keras di depan banyak orang. Orang pertama langsung membantah, meninggikan suara, dan berusaha membuktikan bahwa dirinya benar. Orang kedua memilih mendengarkan sampai selesai. Ia tidak memotong pembicaraan. Setelah suasana lebih tenang, barulah ia memberikan penjelasan dengan kepala dingin. Menurutmu, siapa yang akan lebih dihormati? Kebanyakan orang akan lebih menghargai mereka yang mampu menjaga ketenangan di tengah tekanan. Bukan karena mereka takut, melainkan karena mereka melihat adanya kedewasaan. Mereka melihat seseorang yang tidak mudah kehilangan kendali hanya karena situasi sedang tidak sesuai harapan. Inilah mengapa ketenangan sering dianggap sebagai simbol kekuatan. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu membuktikan dirinya lewat ledakan emosi. Ia tahu bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh pendapat sesaat dari orang lain. Ia tidak sibuk memenangkan setiap perdebatan, karena ia lebih memilih memenangkan dirinya sendiri. Sayangnya, banyak orang masih mengira bahwa diam berarti kalah. Padahal kenyataannya tidak demikian.
Ada saat di mana diam justru menjadi bentuk pengendalian diri yang paling sulit dilakukan. Dibutuhkan keberanian untuk tidak membalas hinaan. Dibutuhkan kedewasaan untuk tidak ikut terpancing provokasi. Dan dibutuhkan rasa percaya diri yang kuat untuk tidak merasa harus selalu menjelaskan diri kepada semua orang. Orang yang tenang memahami bahwa tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan hari itu juga. Tidak semua kritik harus dijawab. Tidak semua ejekan layak mendapatkan perhatian. Semakin seseorang memahami hal ini, semakin sedikit ia membiarkan orang lain mengendalikan emosinya. Ada sebuah prinsip sederhana yang patut diingat. Orang lain mungkin bisa memancing emosimu, tetapi hanya kamu yang memutuskan bagaimana harus meresponsnya. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi jika benar-benar diterapkan, hidupmu akan berubah. Kamu tidak akan lagi menjadi orang yang mudah dipermainkan oleh ucapan, sikap, atau penilaian orang lain. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih kokoh karena pusat kendalimu berada di dalam diri sendiri, bukan di tangan orang lain. Seringkali kita merasa harus membalas setiap perlakuan yang tidak menyenangkan. Saat diremehkan, kita ingin segera membuktikan bahwa mereka salah. Saat dihina, kita ingin memberikan balasan yang lebih menyakitkan. Saat diremehkan di tempat kerja atau dalam pergaulan, ego kita berteriak agar tidak tinggal diam. Padahal semakin sering kita bereaksi secara impulsif, semakin besar kesempatan orang lain melihat kelemahan kita. Orang yang bijaksana memahami bahwa setiap emosi adalah tamu. Rasa marah akan datang, rasa kecewa akan datang, bahkan rasa sakit hati juga akan datang. Namun semua itu tidak harus menjadi penguasa dalam hidup. Emosi cukup dirasakan, dipahami, lalu dilepaskan. Jangan biarkan emosi berubah menjadi keputusan yang nantinya justru disesali. 2. Berbicara seperlunya, tetapi setiap kata memiliki bobot. Cara kedua untuk menjadi pribadi yang tenang tetapi disegani adalah belajar berbicara seperlunya. Banyak orang mengira bahwa semakin banyak berbicara, semakin besar pengaruh yang dimiliki. Padahal dalam kehidupan nyata justru sering terjadi sebaliknya. Orang yang terlalu banyak berbicara cenderung lebih mudah kehilangan wibawa. Kata-katanya menjadi biasa karena terlalu sering diucapkan. Sebaliknya, orang yang mampu memilih kata dengan bijak akan membuat setiap ucapannya terasa lebih bernilai. Perhatikan orang-orang yang paling dihormati di lingkunganmu. Mungkin seorang pemimpin, guru, atasan, atau bahkan anggota keluarga yang menjadi panutan. Mereka tidak selalu menjadi orang yang paling banyak bicara. Namun ketika mereka mulai menyampaikan pendapat, semua orang memilih diam dan mendengarkan. Mengapa? Karena mereka sudah membangun kebiasaan untuk tidak berbicara hanya demi mengisi keheningan. Mereka berbicara ketika memang ada sesuatu yang penting untuk disampaikan. Dalam psikologi komunikasi, seseorang yang mampu mengendalikan cara berbicaranya seringkali dipandang lebih percaya diri. Ia tidak merasa harus menjelaskan segala hal tentang dirinya. Ia tidak terburu-buru memotong pembicaraan orang lain hanya agar pendapatnya didengar. Ia juga tidak merasa gelisah ketika suasana menjadi hening. Baginya, diam bukan sesuatu yang memalukan. Diam adalah kesempatan untuk mengamati, memahami, lalu memberikan respons yang lebih tepat. Sebaliknya, orang yang terlalu banyak berbicara seringkali tanpa sadar membocorkan banyak hal tentang dirinya. Mereka menceritakan semua rencana sebelum benar-benar dimulai. Mereka mengungkapkan semua emosi yang sedang dirasakan. Bahkan terkadang mereka membuka kelemahan mereka sendiri kepada orang yang belum tentu bisa dipercaya. Akibatnya, informasi tersebut bisa digunakan oleh orang lain untuk meremehkan, memanipulasi, atau bahkan menjatuhkan mereka. Menjadi pendiam bukan tujuan utama. Yang terpenting adalah menjadi pribadi yang mampu mengendalikan ucapan. Ada perbedaan besar antara orang yang diam karena tidak percaya diri dan orang yang diam karena mampu menguasai dirinya. Orang yang tidak percaya diri memilih diam karena takut salah. Sedangkan pribadi yang tenang memilih diam karena memahami bahwa tidak semua hal perlu dikomentari. Kebiasaan mendengarkan juga menjadi bagian penting dari cara berbicara yang berkualitas. Banyak orang hanya menunggu giliran untuk berbicara tanpa benar-benar mendengarkan lawan bicaranya. Akibatnya, percakapan berubah menjadi ajang
saling menyampaikan pendapat, bukan saling memahami. Orang yang tenang justru melakukan hal yang berbeda. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia memperhatikan nada suara, ekspresi wajah, bahkan emosi yang tersembunyi di balik setiap kalimat. Karena itulah, ketika ia akhirnya berbicara, jawabannya seringkali terasa lebih tepat dan lebih menyentuh. Ada pepatah yang mengatakan, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Meskipun sederhana, pepatah ini mengandung pelajaran yang sangat dalam. Semakin banyak kamu mendengarkan, semakin banyak pula informasi yang kamu dapatkan. Sebaliknya, ketika kamu terus berbicara, kamu hanya mengulang apa yang sudah kamu ketahui. Orang-orang yang disegani biasanya juga menghindari kebiasaan bergosip. Mereka tidak tertarik membicarakan kehidupan orang lain hanya untuk mengisi waktu. Mereka sadar bahwa membicarakan keburukan orang lain mungkin memberikan kesenangan sesaat, tetapi perlahan akan mengurangi rasa hormat orang lain terhadap dirinya. Sebab jika seseorang mudah membicarakan orang yang tidak hadir, orang lain akan berpikir bahwa suatu hari nanti ia juga akan melakukan hal yang sama kepada mereka. Karena itu, mulai biasakan bertanya pada diri sendiri sebelum berbicara. Apakah perkataan ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah perlu diucapkan sekarang? 3 pertanyaan sederhana ini dapat menyelamatkanmu dari banyak konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Ada satu kebiasaan yang sering dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar disegani, yaitu mereka tidak merasa harus selalu memiliki jawaban untuk segala hal. Mereka tidak malu mengatakan, saya akan memikirkan hal itu terlebih dahulu, atau saya belum memiliki informasi yang cukup untuk menjawab. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Mereka lebih memilih memberikan jawaban yang tepat daripada jawaban yang tergesa-gesa. Sebaliknya, orang yang ingin selalu terlihat pintar seringkali berbicara tanpa berpikir panjang. Mereka memotong pembicaraan, menyela pendapat orang lain, bahkan memberikan komentar terhadap sesuatu yang sebenarnya belum mereka pahami. Mungkin sesaat mereka terlihat percaya diri, tetapi lama-kelamaan orang akan menyadari bahwa isi perkataannya tidak sebanding dengan banyaknya kata yang diucapkan. 3. Miliki batasan yang tegas tanpa harus bersikap kasar. Cara ketiga untuk menjadi pribadi yang tenang tetapi disegani adalah memiliki batasan yang jelas dalam hidup. Banyak orang mengira bahwa menjadi baik berarti harus selalu mengiyakan semua permintaan, selalu tersedia setiap saat, dan selalu mengalah demi menjaga hubungan. Padahal sikap seperti itu seringkali justru membuat seseorang kehilangan wibawa. Kebaikan tanpa batas mudah disalahgunakan. Ketika orang lain terbiasa mendapatkan semua yang mereka inginkan darimu, mereka perlahan berhenti menghargai pengorbananmu. Pribadi yang tenang memahami bahwa menghargai orang lain tidak berarti mengorbankan diri sendiri. Mereka tahu kapan harus membantu dan kapan harus berkata, maaf, kali ini saya tidak bisa. Mereka tidak mengucapkannya dengan nada tinggi atau penuh kemarahan. Mereka menyampaikannya dengan tenang, sopan, namun tegas. Justru ketegasan yang disampaikan dengan tenang jauh lebih dihormati dibandingkan kemarahan yang meledak-ledak. Dalam psikologi, kemampuan menetapkan batasan dikenal sebagai salah satu ciri orang yang memiliki harga diri yang sehat. Mereka sadar bahwa waktu, tenaga, pikiran, dan ketenangan batin adalah sesuatu yang berharga. Karena itu, mereka tidak membiarkan siapapun mengambil semuanya tanpa batas. Coba perhatikan orang yang selalu berkata iya kepada semua orang. Awalnya mereka dianggap baik, namun lama-kelamaan mereka justru menjadi tempat pelampiasan. Mereka dimintai bantuan terus-menerus, diberi pekerjaan tambahan, bahkan sering dimanfaatkan karena dianggap tidak akan pernah menolak. Ironisnya, ketika suatu hari mereka mencoba berkata tidak, orang lain malah merasa kecewa dan menganggap mereka berubah. Padahal yang berubah bukan sifatnya, melainkan keberaniannya untuk menghargai dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang sejak awal memiliki batasan akan lebih mudah dihormati. Mereka tidak perlu marah agar orang lain mengerti. Mereka sudah menunjukkan melalui sikap bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilanggar. Misalnya, mereka tidak membiarkan orang lain berbicara dengan nada merendahkan. Mereka tidak membiarkan janji diingkari berkali-kali tanpa konsekuensi.
Mereka juga tidak rela terus berada dalam hubungan yang hanya menguras energi tanpa adanya rasa saling menghargai. Memiliki batasan bukan berarti menjadi pribadi yang dingin atau sulit didekati. Justru sebaliknya, batasan membuat hubungan menjadi lebih sehat. Orang lain tahu bagaimana harus memperlakukanmu, dan kamu pun tahu bagaimana menghargai mereka. Hubungan yang sehat selalu dibangun di atas rasa saling menghormati, bukan rasa takut kehilangan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang adalah berharap orang lain akan menghargai mereka. Padahal mereka sendiri tidak pernah menjaga batasannya. Mereka terus memaafkan perilaku yang sama, terus membiarkan dirinya diremehkan, dan terus mengorbankan kebutuhan pribadi demi menyenangkan semua orang. Akibatnya, orang lain menganggap perlakuan tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Ingatlah, orang memperlakukanmu sesuai dengan apa yang kamu izinkan. Jika kamu terus membiarkan dirimu diperlakukan seenaknya, jangan heran jika perilaku itu terus berulang. Namun ketika kamu mulai menunjukkan bahwa ada batas yang tidak boleh dilewati, perlahan orang lain akan belajar menghormatimu. Menariknya, ketegasan tidak selalu membutuhkan banyak kata. Terkadang keputusan untuk menjauh dari lingkungan yang toksik, berhenti melayani orang yang hanya memanfaatkanmu, atau tidak lagi memberikan perhatian kepada mereka yang terus meremehkanmu, sudah menjadi pesan yang sangat kuat. Tanpa perlu berdebat panjang, tindakanmu sudah menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Pribadi yang tenang tidak mencari musuh, tetapi mereka juga tidak takut kehilangan orang yang tidak menghargai keberadaannya. Mereka percaya bahwa hubungan yang sehat akan tetap bertahan meskipun ada batasan. Sebaliknya, hubungan yang hancur hanya karena kamu mulai berkata, "Tidak," mungkin sejak awal memang dibangun atas dasar kepentingan, bukan ketulusan. Seringkali orang takut menetapkan batasan karena khawatir dianggap sombong, egois, atau tidak peduli. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Orang yang mampu menjaga batasan biasanya lebih mampu menjaga hubungan dalam jangka panjang. Mengapa? Karena mereka tidak membiarkan rasa lelah, kecewa, dan kesal menumpuk hingga akhirnya meledak menjadi kemarahan yang merusak segalanya. 4. Jangan haus validasi, biarkan hasilmu yang berbicara. Banyak orang kehilangan ketenangan bukan karena hidupnya terlalu sulit, melainkan karena terlalu sibuk memikirkan pendapat orang lain. Mereka merasa harus disukai semua orang, harus dipuji atas setiap pencapaian, dan harus mendapatkan pengakuan agar merasa dirinya berharga. Padahal semakin seseorang bergantung pada validasi dari luar, semakin mudah pula emosinya dikendalikan oleh orang lain. Pribadi yang tenang memiliki cara pandang yang berbeda. Mereka memahami bahwa penghargaan terbesar bukanlah tepuk tangan dari orang lain, melainkan keyakinan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh meskipun tidak ada yang melihat. Mereka terus belajar meskipun tidak ada yang memuji. Mereka berkembang bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri. Coba perhatikan fenomena yang sering terjadi saat ini. Banyak orang lebih sibuk terlihat sukses daripada benar-benar membangun kesuksesan. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk menunjukkan pencapaian di media sosial, tetapi sedikit waktu untuk meningkatkan kemampuan. Mereka merasa harus membagikan setiap keberhasilan agar dianggap hebat. Padahal orang yang benar-benar kuat tidak merasa perlu membuktikan nilainya kepada semua orang. Bukan berarti menunjukkan pencapaian itu salah. Yang menjadi masalah adalah ketika harga diri mulai bergantung pada respons orang lain. Saat unggahan mendapat banyak pujian, suasana hati menjadi sangat baik. Namun ketika respons tidak sesuai harapan, rasa percaya diri langsung menurun. Jika kebahagiaanmu ditentukan oleh penilaian orang lain, berarti kendali hidupmu perlahan berpindah ke tangan mereka. Orang yang disegani justru memiliki pusat kendali di dalam dirinya sendiri. Mereka tidak berhenti bekerja hanya karena tidak diapresiasi. Mereka juga tidak menjadi sombong hanya karena dipuji. Mereka sadar bahwa pujian dan kritik sama-sama bersifat sementara. Hari ini seseorang mungkin memujimu, besok orang yang sama bisa saja mengkritikmu. Jika kamu terus mengikuti perubahan penilaian orang lain, hidupmu tidak akan pernah benar-benar tenang. Salah satu tanda kedewasaan adalah mampu menerima bahwa tidak semua orang akan menyukaimu. Sebaik apapun dirimu, akan selalu ada orang yang salah paham.
Setulus apapun niatmu, akan selalu ada yang meragukan. Itu adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dikendalikan. Daripada menghabiskan energi untuk meyakinkan semua orang, lebih baik gunakan waktu itu untuk memperbaiki kualitas diri. Belajar keterampilan baru, menjaga kesehatan, memperluas wawasan, memperbaiki karakter, dan terus menepati janji yang kamu buat kepada dirimu sendiri. Ketika kualitasmu meningkat, penghargaan akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu kamu minta. Orang yang haus validasi biasanya mudah terpancing untuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka melihat kesuksesan orang lain sebagai ancaman. Mereka merasa tertinggal hanya karena melihat pencapaian yang ditampilkan di media sosial. Padahal yang terlihat di layar seringkali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan cerita. Pribadi yang tenang memilih fokus pada perjalanan mereka sendiri. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan tantangan yang berbeda. Karena itu, mereka tidak berlomba dengan siapapun. Satu-satunya orang yang ingin mereka kalahkan adalah versi diri mereka yang kemarin. Ketika kamu berhenti mencari pengakuan, kamu akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Kamu tidak lagi takut dianggap biasa. Kamu tidak lagi memaksakan diri demi terlihat hebat. Kamu mulai melakukan segala sesuatu karena memang itu benar dan bermanfaat, bukan karena ingin mendapatkan tepuk tangan. Ada satu kenyataan yang perlu diterima sejak awal. Kamu tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Apapun yang kamu lakukan akan selalu ada yang memuji dan akan selalu ada yang mengkritik. Ketika kamu berhasil, sebagian orang akan ikut senang, tetapi sebagian lainnya mungkin merasa iri. Ketika kamu gagal, ada yang memberi semangat, tetapi ada juga yang meremehkan. Jika hidupmu terus bergantung pada pendapat mereka, maka ketenanganmu akan selalu naik turun mengikuti penilaian orang lain. Orang yang benar-benar disegani memahami bahwa harga dirinya tidak dibangun dari pujian, melainkan dari karakter. Mereka tidak merasa menjadi lebih hebat hanya karena dipuji, dan tidak merasa menjadi tidak berharga hanya karena dikritik. Mereka menjadikan pujian sebagai motivasi untuk tetap rendah hati dan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi jika memang ada benarnya. Namun jika kritik itu hanya berupa hinaan tanpa dasar, mereka memilih untuk tidak membawanya ke dalam hati. 5. Tetap rendah hati tetapi jangan pernah merendahkan diri. Banyak orang masih keliru memahami arti rendah hati. Mereka mengira bahwa rendah hati berarti selalu mengalah, selalu meremehkan kemampuan sendiri, atau bahkan membiarkan orang lain memperlakukan mereka sesuka hati. Padahal rendah hati dan rendah diri adalah dua hal yang sangat berbeda. Rendah hati adalah kekuatan, sementara rendah diri seringkali menjadi penghalang terbesar untuk berkembang. Pribadi yang tenang tetapi disegani mampu membedakan keduanya. Mereka tidak merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, tetapi mereka juga tidak pernah menganggap dirinya tidak berharga. Mereka mengenali kelebihan yang dimiliki tanpa menjadi sombong, dan mereka menyadari kekurangannya tanpa kehilangan rasa percaya diri. Sikap seperti ini membuat mereka nyaman, berada di mana saja. Saat bertemu orang yang lebih sukses, mereka tidak merasa minder. Mereka memilih belajar. Saat bertemu orang yang masih membutuhkan bimbingan, mereka tidak merasa lebih tinggi, mereka memilih membantu. Karena itu, kehadiran mereka selalu terasa menyenangkan. Mereka tidak membawa kesombongan, tetapi juga tidak memancarkan rasa tidak percaya diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan orang yang sebenarnya memiliki kemampuan luar biasa, tetapi terus berkata, saya tidak bisa, atau saya bukan siapa-siapa. Sekilas kalimat itu terdengar rendah hati. Namun jika terus diucapkan, lama-kelamaan bukan lagi kerendahan hati, melainkan bentuk penolakan terhadap potensi diri sendiri. Sebaliknya, ada juga orang yang baru memiliki sedikit pencapaian, sudah merasa paling hebat. Mereka sulit menerima masukan, selalu ingin menjadi pusat perhatian, dan senang meremehkan orang lain. Orang seperti ini mungkin ditakuti oleh sebagian orang, tetapi jarang benar-benar dihormati. Rasa hormat yang sejati tidak lahir dari kesombongan, melainkan dari karakter yang kuat. Pribadi yang disegani memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Karena itu, mereka tidak merasa perlu membandingkan dirinya dengan siapapun. Mereka tidak iri melihat keberhasilan orang lain, karena mereka yakin bahwa rezeki dan kesempatan setiap orang sudah memiliki waktunya masing-masing.
Keyakinan inilah yang membuat hati mereka lebih tenang. Kerendahan hati juga terlihat dari kemauan untuk terus belajar. Orang yang merasa sudah tahu segalanya akan berhenti berkembang. Sebaliknya, orang yang benar-benar bijaksana selalu membuka diri terhadap ilmu baru. Mereka tidak malu bertanya. Mereka tidak gengsi mengakui kesalahan. Mereka tidak merasa harga dirinya turun hanya karena menerima kritik yang membangun. Menariknya, semakin tinggi kualitas seseorang, biasanya semakin sederhana sikapnya. Ia tidak merasa perlu menunjukkan semua pencapaiannya. Ia membiarkan orang lain mengenalnya melalui tindakan, bukan melalui cerita tentang dirinya sendiri. Saat dipuji, ia menerimanya dengan rasa syukur tanpa menjadi besar kepala. Saat dikritik, ia mendengarkan dengan tenang tanpa merasa harga dirinya runtuh. Ada satu kebiasaan yang patut ditiru dari orang-orang yang benar-benar disegani. Mereka selalu memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa melihat status, jabatan, atau kekayaan. Mereka mampu berbicara sopan kepada seorang petugas kebersihan dengan rasa hormat yang sama seperti ketika berbicara kepada seorang direktur perusahaan. Mereka memahami bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh pekerjaannya, melainkan oleh martabatnya sebagai sesama manusia. Sikap inilah yang membuat mereka dihargai dimanapun berada. Orang-orang merasa nyaman berada di dekat mereka, karena tidak ada kesan meremehkan ataupun merasa lebih unggul. Mereka membawa ketenangan, bukan kesombongan. Mereka membawa rasa hormat, bukan rasa takut. Rendah hati bukan berarti mengecilkan diri. Rendah hati adalah mengetahui siapa dirimu tanpa merasa harus membuktikannya kepada semua orang. Dan ketika kamu mampu berdiri dengan percaya diri, sekaligus tetap menghargai orang lain, kamu sedang membangun salah satu kualitas yang paling langka dalam kehidupan, kekuatan yang dibungkus dengan kerendahan hati. Kerendahan hati yang sejati bukanlah tentang meremehkan kemampuan diri sendiri, melainkan tentang menyadari bahwa selalu ada ruang untuk belajar. Orang yang benar-benar kuat tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Sebaliknya, mereka justru ikut merasa senang ketika melihat orang lain berkembang. Mereka memahami bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang harus diperebutkan. Dunia ini cukup luas untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang. 6. Konsisten antara perkataan dan perbuatan. Jika ada satu kualitas yang membuat seseorang benar-benar disegani dalam jangka panjang, kualitas itu adalah integritas. Integritas berarti apa yang kamu katakan sejalan dengan apa yang kamu lakukan. Banyak orang mampu berbicara dengan meyakinkan, memberikan nasihat yang indah, bahkan terlihat bijaksana di depan banyak orang. Namun ketika tindakannya tidak sesuai dengan ucapannya, rasa hormat dari orang lain perlahan akan menghilang. Pribadi yang tenang tidak merasa perlu membuat janji yang muluk-muluk. Mereka lebih memilih berbicara sedikit, tetapi menepati setiap kata yang telah diucapkan. Mereka memahami bahwa kepercayaan dibangun dari tindakan yang dilakukan secara berulang, bukan dari kata-kata yang terdengar indah. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang setiap kali berbicara selalu mengatakan, "Tenang saja, saya yang urus," tetapi pada akhirnya ia tidak menepati janjinya? Mungkin pada awalnya orang masih percaya, namun setelah beberapa kali dikecewakan, kata-katanya tidak lagi memiliki nilai. Sebaliknya, ada orang yang jarang berjanji. Namun begitu ia mengatakan akan melakukan sesuatu, semua orang yakin bahwa hal itu pasti akan terlaksana. Perbedaan keduanya bukan terletak pada kepintaran berbicara, melainkan pada konsistensi. Dalam psikologi, manusia cenderung lebih percaya pada pola daripada ucapan. Orang lain akan mengamati bagaimana kamu bersikap setiap hari. Apakah kamu tetap jujur ketika tidak ada yang melihat? Apakah kamu tetap menghargai orang lain ketika tidak mendapatkan keuntungan? Apakah kamu tetap memegang prinsip meskipun sedang berada dalam situasi yang sulit? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang membentuk reputasimu. Reputasi bukan sesuatu yang dibangun dalam semalam. Ia terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Tepat waktu ketika membuat janji, menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, mengakui kesalahan tanpa mencari kambing hitam, dan menepati komitmen meskipun sedang tidak diawasi. Hal-hal sederhana seperti inilah yang membuat orang lain percaya kepadamu. Orang yang tenang memahami bahwa kepercayaan adalah aset yang sangat mahal. Sekali rusak butuh waktu yang lama
untuk memperbaikinya. Karena itu, mereka berhati-hati dalam memberikan janji. Mereka tidak mudah mengatakan pasti jika memang belum yakin. Mereka lebih memilih berkata jujur daripada memberikan harapan palsu. Sayangnya, banyak orang ingin terlihat hebat di mata orang lain, sehingga mereka sering mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak mampu mereka lakukan. Mereka ingin dianggap bisa diandalkan, ingin dipuji, atau ingin diterima. Namun pada akhirnya, mereka sendiri yang kesulitan memenuhi semua ucapan tersebut. Akibatnya, rasa hormat yang telah dibangun perlahan mulai hilang. Pribadi yang disegani tidak mengejar kesan sesaat. Mereka lebih memilih membangun kepercayaan sedikit demi sedikit. Mereka sadar bahwa lebih baik memberikan hasil yang nyata daripada sekadar memberikan janji yang indah. Ketika mereka berbicara, orang lain mendengarkan. Bukan karena suaranya keras, tetapi karena mereka tahu bahwa ucapan orang ini selalu memiliki bukti nyata. Itulah sebabnya integritas sering disebut sebagai fondasi dari semua hubungan yang sehat. Tanpa integritas, kemampuan, jabatan, bahkan kecerdasan sekalipun tidak akan bertahan lama. Tetapi ketika seseorang memiliki integritas, ia akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar pujian, yaitu kepercayaan dan rasa hormat yang tumbuh secara alami dari orang-orang di sekitarnya. Menurutmu, siapa yang akan lebih dihormati dalam jangka panjang? Hampir semua orang akan memilih orang kedua, karena kepercayaan selalu lebih berharga daripada sekadar kesan pertama yang baik. Konsistensi juga terlihat dari bagaimana seseorang mempertahankan nilai-nilainya. Mereka tidak berubah hanya karena berada di lingkungan yang berbeda. Mereka tetap menghormati orang lain ketika memiliki jabatan tinggi. Mereka tetap rendah hati ketika mencapai kesuksesan. Mereka tetap jujur meskipun memiliki kesempatan untuk berbuat curang. Orang-orang seperti ini memberikan rasa aman kepada siapapun yang mengenalnya, karena sikap mereka dapat diprediksi dan dipercaya. Sebaliknya, orang yang berubah-ubah sesuai keadaan akan sulit mendapatkan rasa hormat. Hari ini ia berkata satu hal, besok melakukan hal yang berlawanan. Di depan bersikap ramah, tetapi di belakang berbicara buruk tentang orang lain. Ketika membutuhkan bantuan, ia bersikap baik, namun setelah tujuannya tercapai, ia mulai melupakan orang-orang yang pernah membantunya. Sikap seperti ini mungkin memberikan keuntungan sesaat, tetapi lambat laun reputasinya akan runtuh. 7. Pilih kedamaian, bukan kemenangan dalam setiap konflik. Cara terakhir untuk menjadi pribadi yang tenang tetapi disegani adalah memahami bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan. Banyak orang menghabiskan begitu banyak waktu dan energi hanya untuk membuktikan bahwa dirinya benar. Mereka ingin menjadi pemenang dalam setiap perdebatan, membalas setiap hinaan, dan menanggapi setiap provokasi. Padahal semakin dewasa seseorang, semakin ia menyadari bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada kemenangan yang hanya memuaskan ego. Pribadi yang tenang tidak takut berbeda pendapat. Mereka juga tidak menghindari konflik jika memang diperlukan. Namun mereka mampu membedakan mana konflik yang layak diperjuangkan dan mana yang hanya akan menguras tenaga tanpa menghasilkan apapun. Mereka tidak bereaksi karena emosi sesaat, melainkan bertindak berdasarkan nilai dan tujuan yang lebih besar. Bayangkan seekor singa di hutan. Ia tidak mengejar setiap hewan yang menggonggong atau membuat keributan. Ia hanya bergerak ketika memang ada tujuan yang jelas. Begitu pula dalam kehidupan. Orang yang benar-benar kuat tidak merasa harus membalas setiap komentar negatif atau setiap perlakuan yang tidak menyenangkan. Mereka tahu bahwa memberikan perhatian kepada hal-hal yang tidak penting justru akan mengurangi kualitas hidup mereka sendiri. Dalam psikologi, perhatian adalah salah satu bentuk energi yang paling berharga. Kemana perhatianmu pergi, disitulah pikiran dan emosimu akan mengikuti. Jika setiap hari kamu sibuk memikirkan orang yang membencimu, membalas komentar yang menyakitkan, atau terus mengingat perlakuan buruk orang lain, tanpa sadar kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu kepada mereka. Sebaliknya, ketika kamu memilih fokus pada hal-hal yang membangun dirimu, kamu sedang mengambil kembali kendali atas hidupmu. Salah satu ciri orang yang disegani adalah mereka tidak mudah terseret ke dalam drama. Ketika ada gosip, mereka tidak ikut memperkeruh keadaan. Ketika ada provokasi, mereka tidak langsung terpancing. Ketika ada orang yang sengaja mencari perhatian dengan cara negatif, mereka memilih menjaga jarak. Sikap ini bukan berarti mereka pengecut,
Justru mereka memahami bahwa kedewasaan adalah kemampuan untuk memilih pertarungan yang benar-benar layak diperjuangkan. Banyak hubungan rusak bukan karena masalah yang besar, tetapi karena kedua belah pihak sama-sama ingin menjadi pemenang. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau mendengarkan. Akhirnya ego mengalahkan akal sehat. Padahal dalam banyak situasi, hubungan yang tetap baik jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam sebuah perdebatan. Pribadi yang tenang tidak merasa harga dirinya turun hanya karena memilih diam. Mereka tahu bahwa diam bukan berarti kalah. Terkadang diam adalah bentuk pengendalian diri yang paling sulit dilakukan. Dibutuhkan keberanian untuk tidak membalas hinaan. Dibutuhkan kedewasaan untuk tidak membuktikan diri kepada orang yang memang tidak ingin memahami. Namun perlu diingat, memilih kedamaian bukan berarti membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Jika ada sesuatu yang memang harus diperjuangkan, mereka akan tetap bersuara. Bedanya, mereka melakukannya dengan kepala dingin, bukan dengan amarah yang membutakan. Mereka menyampaikan pendapat dengan tegas tanpa kehilangan rasa hormat kepada orang lain. Inilah yang membuat perkataan mereka lebih mudah diterima dan lebih berpengaruh. Semakin kamu belajar memilih kedamaian daripada sekadar kemenangan, semakin ringan pula hidup yang kamu jalani. Kamu tidak lagi merasa wajib menjawab semua tuduhan, tidak lagi sibuk membalas semua kritik, dan tidak lagi menghabiskan waktu memikirkan orang yang memang tidak pernah berniat menghargaimu. Energi yang dulu habis untuk konflik kini bisa kamu gunakan untuk bertumbuh, berkarya, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Semakin bertambah usia dan pengalaman, kamu akan menyadari bahwa tidak semua orang layak mendapatkan penjelasanmu. Ada orang yang bertanya karena ingin memahami, tetapi ada juga yang bertanya hanya untuk mencari celah agar bisa menyalahkanmu. Ada orang yang mengkritik karena ingin melihatmu berkembang, tetapi ada pula yang mengkritik hanya karena tidak suka melihatmu maju. Memahami perbedaan ini adalah salah satu bentuk kedewasaan yang akan menjaga ketenanganmu. Pribadi yang disegani tidak menghabiskan waktunya untuk mengejar persetujuan dari semua orang. Mereka sadar bahwa sebaik apapun mereka bersikap, akan selalu ada orang yang tidak menyukai mereka. Dan itu tidak masalah. Mereka memilih menerima kenyataan tersebut daripada memaksakan diri menjadi sosok yang disukai semua orang. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah tentang mengumpulkan sebanyak mungkin penggemar, melainkan tentang menjalani hidup sesuai dengan nilai yang benar. Menjadi pribadi yang tenang tetapi disegani bukan berarti kamu harus menjadi orang yang pendiam, dingin, atau sulit didekati. Justru sebaliknya, ketenangan adalah tanda bahwa kamu telah belajar mengendalikan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi membiarkan emosi menguasai setiap keputusan. Kamu tidak lagi haus akan pengakuan. Kamu tidak lagi merasa harus memenangkan setiap perdebatan hanya untuk membuktikan bahwa dirimu benar. Ingatlah, rasa hormat yang paling tulus tidak lahir karena orang takut kepadamu, tetapi karena mereka melihat kualitas dalam dirimu. Mereka melihat seseorang yang mampu menjaga ucapan, menepati janji, memiliki prinsip yang kuat, tetap rendah hati ketika berhasil, dan tetap tenang ketika menghadapi tekanan. Karakter seperti inilah yang tidak bisa dibangun dalam semalam. Ia lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari. Mungkin setelah menonton video ini, hidupmu tidak akan langsung berubah. Akan tetap ada orang yang meremehkanmu, mengkritikmu, bahkan mencoba memancing emosimu. Namun sekarang kamu memiliki pilihan. Kamu bisa tetap bereaksi seperti dulu, atau mulai menjadi pribadi yang lebih dewasa dengan mengendalikan dirimu sendiri. Karena sesungguhnya, kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah ketika kamu berhasil mengalahkan orang lain, melainkan ketika kamu berhasil mengalahkan ego, amarah, dan ketakutan yang ada di dalam dirimu. Mulailah dari langkah-langkah sederhana, berbicara lebih bijak, mendengarkan lebih banyak, menepati setiap janji, menjaga batasan yang sehat, berhenti mencari validasi dari orang lain, dan yang terpenting, tetaplah menjadi pribadi yang baik tanpa kehilangan harga dirimu. Lakukan itu secara konsisten, maka tanpa perlu meminta perhatian, orang-orang akan mulai menghormatimu dengan sendirinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini memberikan manfaat dan membuatmu mendapatkan sudut pandang baru, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya tentang psikologi, pengembangan diri, dan cara membangun mental yang lebih kuat.
Bagikan juga video ini kepada keluarga atau teman yang sedang belajar menjadi pribadi yang lebih tenang dan berwibawa. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga pikiranmu, jaga sikapmu, karena pribadi yang mampu menguasai dirinya sendiri adalah pribadi yang paling sulit dikalahkan.